Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya, teristimewa kepada mahasiswa-mahasiswi kami. Pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, ya, berkenaan dengan contoh kasus penyelesaian menggunakan metode simplex, ya, pada materi pemrograman linear untuk mata kuliah teknik riset operasi. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan contoh kasus yang ada, kemudian kita selesaikan menggunakan metode simplex, tentunya dengan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kita coba review kembali langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah menggunakan metode simplex. Ya, ada 7 langkah. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk simplex. Jadi kalau sudah kita dapatkan fungsi tujuan, kemudian kita dapatkan fungsi kendala, kita ubah ke bentuk simplex. Ya, tentunya cara merubahnya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita dapatkan bentuk simplex dari fungsi tujuan dan fungsi kendala, maka koefisien-koefisiennya tersebut, ya, kita susun ke dalam bentuk tabel simplex, ya. Jadi kita susun koefisien-koefisien atau nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dari langkah pertama ke dalam bentuk tabel simplex, ya, di mana sifat tabel simplex ini fleksibel, ya, tergantung kepada kasus yang kita dapatkan. Setelah kita dapatkan tabel simplex di langkah kedua, maka langkah ketiga adalah memilih kolom kunci. Ya, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan seperti apa kita caranya memilih kolom kunci tersebut. Langkah yang keempat, kita pilih baris kunci. Ya. Nah, untuk memilih baris kunci ini juga sudah dijelaskan pada video sebelumnya seperti apa menggunakan indeks, ya, dimana masing-masing indeks itu rumusnya diperoleh dari masing-masing nilai kanan dibagi dengan nilai-nilai di kolom kunci, ya. Nah, pada langkah 3 dan 4 ini diperoleh nanti namanya angka kunci, ya, perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, setelah didapat angka kunci, maka di langkah berikutnya kita ubah nilai-nilai yang ada pada baris kunci itu, ya. Tentunya ada keterkaitan dengan angka kunci, ya. Jadi nilai-nilai yang ada di baris kunci kita bagi dengan angka kunci. Setelah langkah 5 didapatkan, maka langkah ke-6, nilai-nilai pada baris yang lain, ya, atau selain baris kunci juga harus kita ubah, ya. Nah, di langkah ke-6 ini lumayan panjang pengerjaannya, ya, karena banyak perubahan. Nah, di sini juga dituntut untuk ketelitian dalam merubah nilai-nilai baris yang lain. Nah, setelah didapat, ya, perubahan-perubahan nilai yang ada pada baris yang lain, maka kita lakukan analisa. Kita cukup menganalisa pada baris Z, ya, ini langkah ke-7. Analisanya adalah pastikan di baris Z tersebut tidak ada nilai yang negatif. Jika masih ada konsekuensinya, maka kita harus kembali pada langkah ketiga sampai langkah ke-6, ya, untuk melakukan perbaikan terus sampai diperoleh tidak ada lagi nilai Z yang bernilai negatif. Nah, seperti itu langkah penyelesaiannya. Ya, kita analisa di slide terakhir pada video saya sebelumnya, ya, part 2. Ternyata di baris Z masih terdapat nilai negatif, ya, yaitu negatif 3. Nah, sehingga karena masih ada nilai negatif, maka mau tidak mau kita lakukan kembali perbaikan, ya, dari langkah 3 sampai langkah ke-6.
Kita masuk iterasi yang kedua. Ya. Langkah ketiganya adalah memilih kolom kunci. Nah, karena negatif 3 ini berada pada kolom X1, maka bisa kita simpulkan kolom kunci kita adalah kolom X1 ya, dimana nilai-nilainya adalah negatif 3, 2, 0, dan 6. Itu ya. Kemudian di langkah berikutnya kita memilih baris kunci. Ya, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan seperti apa cara kita memilih baris kunci. Ini keterkaitan dengan kolom indeks ya, di kolom indeks. Jadi untuk mendapatkan nilai pada kolom indeks ini, rumusnya adalah nilai kanan dibagi dengan nilai yang ada di kolom kunci ya. Jadi untuk baris X3 nilai kanannya 8, kemudian nilai kolom kuncinya 2, kita bagi nih, dapat nilai indeksnya 4. Itu di baris X3. Di baris X2 juga seperti itu, nilai kanannya 5 dibagi dengan nilai yang ada di kolom kuncinya 0, 5 bagi 0, hasilnya tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Sementara di baris X5 ya, nilai kanannya 5 dan nilai yang kolomnya di sini 6, akan diperoleh indeksnya 5/6. Nah, setelah kita dapatkan masing-masing indeks ya untuk baris X3, X2 dan X5 ya, maka kita bandingkan nilai yang ada di bagian indeks tersebut. Kita pilih nilai yang paling kecil ya, antara 4 dan 5/6. Pastinya 5/6 adalah nilai yang paling kecil ya. Untuk yang X2 tidak terdefinisi, tidak bisa kita bandingkan, sehingga karena indeks 5/6 ini berada di baris X5, maka kita dapatkan baris kunci kita adalah baris X5 ya. Nah, dengan diperolehnya kolom kunci dan baris kunci, maka secara otomatis kita dapatkan ya perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Kita peroleh di sini atau kita dapatkan di sini namanya angka kunci, di mana nilainya adalah 6. Itu ya. Ini tujuannya untuk lanjutkannya di langkah kelima. Ya, karena langkah kelima kita merubah baris kunci. Nah, cara merubah baris kunci adalah membagi masing-masing nilai yang ada di baris kunci ini dengan angka kunci ya, dibagi dengan 6. Jadi 6 dibagi 6 1, 0 dibagi 6 0, 0 dibagi 6 0, min 5/3 dibagi 6 min 5/18. Kemudian 1 dibagi 6 kita buat saja 1/6. Kemudian 5 dibagi 6 kita buat saja pecahnya 5/6. Gitu ya. Nah, ini dia hasilnya. Ya, 1 0 0 min 5/18 1/6 5/6. Jadi pada langkah kelima sudah berubah nilai baris kuncinya. Nah, perhatikan ya, pada variabel dasar di sini tadinya di sini X5 ya, karena tadi kolom kuncinya adalah X1, maka X1 ini menggantikan variabel X5 tadi, berubah di sini menjadi X1. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan pada langkah yang ke-6 ya. Di pada langkah ke-6 kita merubah nilai-nilai dari baris yang lain ya, selain dari baris kunci. Tadi di langkah kelima kita lihat lagi, sudah kita ubah nilai yang ada di baris kunci ini menjadi 1 0 0 min 5/18 1/6 dan 5/6. Maka di baris yang lain, yaitu kita lihat di sini ada baris Z, baris X3 dan baris X2, itu juga harus kita ganti nilainya ya. Ingat, tujuan kita nanti merubah di baris Z ini supaya tidak ada lagi nilai negatif pada baris Z.
Oke, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan seperti apa cara merubah nilai-nilai pada baris yang lain, ya. Oke, jadi pada baris Z, ya, kita fokuskan pada baris Z terlebih dahulu, di mana baris Z yang lama -3, 0, 0, 5/3, 0, dan 25. Nah, jadi sesuai dengan rumus yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, ya, untuk mendapatkan nilai pada baris yang baru, ya, maka nilai baris yang lama dikurang dengan perkalian koefisien kolom kunci, ya, dengan nilai baris kunci yang baru. Ini dia nilai baris kunci yang baru. Tadi kita peroleh 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, dan 5/6. Itu kita kali masing-masing dengan nilai kolom kuncinya di baris Z, yaitu min 3. Sehingga kita kalikan min 3 dengan 1, ya, min 3 dikurang dengan min 3, 0, min 3 dikalikan dengan 0, 0, 0 kurang 0, 0, min 3 dikalikan dengan 0, 0, 0 kurang 0, 0, min 3 dikalikan dengan min 5/18, hasilnya positif 15/18. Kemudian 5/3 dikurang dengan 15/18, hasilnya 5/6. Kemudian min 3 dikali 1/6, min 3/6, ya, atau min 1/2, ya. 0 dikurang dengan min 1/2, hasilnya 1/2. Kemudian min 3 dikali 5/6, hasilnya min 15/6. Kemudian kita kurangkan 25 dikurang min 15/6, hasilnya 27, 1/2. Itu untuk baris Z. Jadi kita peroleh baris baru di baris Z ini adalah 0, 0, 0, 5/6, 1/2, dan 27, 1/2. Berikut untuk baris X3, ya. Baris X3, baris yang lamanya 2, 0, 1, 0, 0, 8. Kemudian nilai baris kunci yang baru yang tadi 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, kemudian 5/6. Sementara koefisiennya tadi di kolom kuncinya adalah 2, ya, untuk baris X3. Sehingga kita kalikan di sini 2 dikali 1, 2, 2 dikurang 2, 0, 2 dikali 0, 0, 0 dikurang 0, 0, 2 dikali 0, 0, 1 kurang 0, 1. Kemudian 2 dikali min 5/18, min 10/18. Kemudian 0 dikurang min 10/18, hasilnya 5/9. Kemudian 2 dikali 1/6, hasilnya 2/6 atau 1/3. 0 dikurang 1/3, hasilnya negatif 1/3. Kemudian 2 dikali 5/6, 10/6, ya. 8 dikurang 10/6, hasilnya 6, 1/3. Nah, kita dapatkan di baris Z ini baris yang baru, yaitu 0, 0, 1, 5/9, min 1/3, dan 6, 1/3. Begitupun untuk baris yang lamanya 0, 1, 0, 1/3, 0,5. Sementara tadi nilai baris kunci yang baru kita dapatkan 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, 5/6. Koefisiennya di baris X2 ini, ya, koefisien kolom kuncinya 0. Maka kita kalikan 0 dikali 1, 0, 0 dikurang 0, 0, 0 dikali 0, 0, 1 kurang 0, 1, 0 dikali 0, 0, 0 kurang 0, 0, 0 dikali min 5/18, 0, 1/3 dikurang 0, 1/3, 0 dikali 1/6, 0, 0 dikurang 0, 0, dan 0 dikali 5/6, 0, kemudian 5 dikurang 0 adalah hasilnya 5. Sehingga kita peroleh baris yang baru, ya, X2 ini, yaitu 0, 1,
0, 1/3, 0, dan 5. Nah, sehingga setelah kita dapatkan baris Z, ya, baris yang baru, baris X3 juga baris yang baru, baris X2 juga baris yang baru, maka kita masukkan lagi atau kita buatkan lagi ke dalam tabel simplex, ya, hasil revisinya. Oke, jadi dari hasil perhitungan di langkah ke-6 tadi, setelah kita masukkan ke dalam tabel simplex hasil revisi, maka kita peroleh tabel seperti ini, ya. Di baris Z 0, 0, 0, 5/6, 1/2, 27, 1/2. Kemudian di baris X3 0, 0, 1, 5/6, min 1/3, dan 6, 1/3. Kemudian di baris X2 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Sementara tadi kolom kuncinya, baris kuncinya di sini 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, 5/6. Ya. Jadi kita analisa di baris Z, ternyata tidak ada lagi nilai negatif, ya, di baris Z ini. Maka prosesnya kita hentikan, ya, selesai. Dimana bisa kita simpulkan di sini dengan melihat nilai kanan di masing-masing baris ini. Di baris X2, ya, nilai kanannya 5 di sini, informasi yang bisa kita dapatkan. Kemudian di baris X1 nilai kanannya 5/6, dimana nilai Z-nya ini, ya, adalah 27 1/2, ya, atau sesuai dengan soal yang sudah diberikan, ya, diperoleh Z max-nya adalah 27 1/2. Nah, inilah hasil dari perhitungan kita dalam menyelesaikan kasus menggunakan metode simplex, ya. Jadi cukup lumayan panjang, ya, pembahasannya, karena memang seperti itu penyelesaian menggunakan metode simplex. Nah, dari hasil ini bisa kita buktikan bahwasanya perhitungan kita itu sudah benar, ya, sudah pas, dengan cara mensubstitusikan nilai X1 dan nilai X2, ya, pada fungsi tujuan. Nah, sehingga peroleh nih 3. Tadi di fungsi tujuan adalah Z max sama dengan 3X1 tambah 5X2. Ya, dengan mensubstitusikan X1-nya 5/6 dan X2-nya 5, ya, 3 dikali 5/6 ditambah 5 dikali 5, maka diperoleh hasilnya 27 1/2, sesuai, ya, dengan perhitungan yang sudah kita dapatkan menggunakan metode simplex. Z max-nya yaitu 27 1/2. Jadi seperti itu, ya, cara penyelesaian kasus, ya, menggunakan metode simplex dengan memperhatikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang sudah ada, ya, pada metode simplex, dan menggunakan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Baik, mungkin seperti itu video yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan nanti, ya, atau bisa Anda komen pada kolom komentar. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.